Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Bagaimana? Sehat semua? Puji Tuhan. Sampai jumpa di episode Ngopeni Iman. Sudah lama Bapak Ibu kita akan berjumpa ya. Ya kurang lebih hampir 5 bulan dengan bulan Agustus nanti. Tapi itu bukan merupakan halangan bagi kita untuk berjumpa di dalam persekutuan kita. Nah Bapak Ibu, di tengah-tengah pandemi ini sering kita tidak berjumpa itu, saya kalau merenung ada sebuah nostalgia. Bagaimana kalau kita dulu berkumpul, KD sektor, PA, retreat, obrolan-obrolan kita. Dan yang paling terkesan bagi saya salah satu obrolan itu kalau kita bicara tentang sorga. Nah, di antara saudara-saudara kita mengatakan orang Kristen itu pasti masuk dalam sorga karena kita sudah dibaptis dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ya betul juga. Tapi ada yang nyaut juga begini. Nah, kalau mereka sudah dibaptis, mereka sudah percaya pada Tuhan Yesus, tapi mereka hidupnya sebagai pembunuh, perampok, pemabuk, penjudi, dan yang paling halus dia sebagai koruptor waktu dan uang. Apakah itu juga masih dalam surga? Itu yang sampai sekarang menjadi kerisauan saya, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga seperti saya. Bayangin kalau surga itu isinya orang baik dan orang jahat. Ibarat kita punya rumah, kita mengundang orang-orang untuk datang ke rumah, dan waktu tuan rumah melihat, loh, itu kok ada perampok, itu kok ada yang maling di rumah sebelah. Hati yang tuan rumah bagaimana? Mereka juga khawatir dan was-was. Nah, rasa risau itu ya Bapak Ibu, nanti kita akan bahas di dalam pembahasan kita malam hari ini. Namun sebelumnya kita masuk dalam doa dulu. Mari kita berdoa, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Bapa di dalam surga, di episode Ngopeni Iman ini kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami ingin membahas, berbincang dengan santai Bapa mengenai surga. Kami belum tahu surga, tapi biarlah dengan pembahasan ini kami sedikit lebih mengerti. Oleh karena itu Bapa, kami mohon Roh Kudus-Mu menolong setiap kami. Kau celekkan mata hati kami sehingga kami boleh mengerti, baik kami sebagai pembicara ataupun kami sebagai pendengar. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu, mari kita buka sebagai kerisauan kita. Yang pertama dari Yohanes 3 ayat 16. Wah, ini ayat terkenal. Ya, saya akan bacakan bagi kita semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, itu yang selalu jadi pegangan kita. Tapi jangan lupa, kita lihat satu lagi ayat, dan Tuhan Yesus sendiri yang mengatakannya, yang berfirman, yang berkaitan dengan kepercayaan itu. Kita lihat Yohanes 14 ayat 19.
sebentar ini. Ayat 11 dan 12 ya. Coba kita perhatikan ayat 11. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Yang ke-12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Nah, kalau itu bagaimana? Jelas bukan? Yohanes 3 ayat 16 tadi mengatakan jelas, itu keimanan Kristen, bahwa barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Tapi apa arti percaya itu, Bapak Ibu? Nah, ini Tuhan Yesus yang mengatakan, Sang pemilik sorga, orang yang percaya kepadaku, mereka yang mau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah aku lakukan, bahkan melebihi dari itu. Nah, gimana Bapak Ibu? Nah, ini kerisauan sudah agak sedikit terbuka ini. Ternyata bahwa bukan hanya sekedar baptis dan percaya, tapi kita juga harus melakukan. Apa sih yang dilakukan Tuhan Yesus? Coba kita ingat-ingat apa saja. Menyembuhkan orang sakit, menolong orang yang kehabisan anggur pada waktu pesta, ya. Mengampuni orang yang berdosa, mau berkorban hingga sampai mati di atas kayu salib. Apalagi Bapak Ibu? Pernahkah Tuhan Yesus mencuri? Nah, kalau kita ringkas semuanya, itu adalah apa yang dilakukan Tuhan Yesus adalah sebuah kasih kepada sesama kita, kepada musuhnya. Bagaimana ketika Petrus memotong telinga daripada para laskar-laskar Romawi itu, Tuhan Yesus marah, ya. Tuhan Yesus tetap mengasihi musuhnya. Bagaimana ketika disalib, di sampingnya ada seorang penjahat yang juga ikut mengolok-olok, tapi Tuhan Yesus mengampuni, bahkan menjanjikan sorga bagi dia. Nah Bapak Ibu, dari ini kita bisa melihat, jadi betul bahwa orang yang dibaptis dan percaya kepada Yesus masuk sorga. Itu adalah keimanan Kristen, bukan keimanan oknum-oknum orang Kristen. Itu keimanan Kristen mengatakan seperti itu. Tapi bagi setiap orang Kristen, nah itu tadi, dia dituntut harus melakukan apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat atau mendengarkan khotbah hari Minggu 26 Juli yang lalu, itu juga kerajaan sorga tema. Ya, di salah satu ayatnya itu mengatakan, yang dibacakan kalau nggak salah ya, Matius 13 ayat 47, itu Tuhan Yesus mengatakan, pada akhir zaman malaikat akan turun ke bumi, akan memisahkan orang yang baik dan yang jahat. Yang jahat akan dilempar ke api neraka, dan di sana terdengar ratapan. Tuhan Yesus mengatakan seperti itu. Sekarang kita jelas bahwa orang-orang yang jahat itu akan disingkirkan oleh malaikat-malaikat Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu, bagaimana sekarang kita? Kerisauan kita sudah terbuka bukan? Marilah kita yang sering teriak, orang Kristen itu masuk surga, orang Kristen masuk, kita lakukan. Percaya kepada Tuhan Yesus, ya, agar benar-benar kita masuk dalam surga. Ada satu hal lagi, siap masuk surga. Surga adalah otoritas dari Tuhan Yesus. Apapun perbuatan kita, apapun perbuatan kita, baik itu yang merampok dan sebagainya, kalau dia masuk surga, itu karena otoritas dari Tuhan Yesus. Ya, seperti halnya seorang penjahat yang ada di sebelah Tuhan Yesus, karena otoritas Tuhan Yesus, dia langsung masuk surga.
Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih, kita tidak usah mikirkan sorga sekarang ini. Ya, sorga itu bukan soal makanan atau minuman, kata Tuhan Yesus juga di satu ayat. Sorga itu adalah masalah kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Itu yang ada di sorga. Nah, di masa hidup kita sekarang ini, lakukan apa yang telah dilakukan Tuhan Yesus. Itu yang harus kita lakukan. Kita nggak usah mikir besok saya masuk surga atau tidak. Sudah, sekarang kita dalam hidup kita melakukan apa yang telah dilakukan Tuhan Yesus. Kalau toh setelah kita lakukan kita tidak masuk surga, itu juga otoritas Tuhan Yesus. Tapi kita telah berbuat apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Itu kuncinya. Jadi Bapak Ibu, mari kita merefleksi diri kita. Apakah saya sudah melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Atau saya hanya sekedar dibaptis dan percaya? Mungkin kita menghafalkan Alkitab, hafal ayat-ayatnya, kita rajin ke gereja, kita rajin bersuara doa. Tapi wujud iman itu harus diwujudkan dalam kenyataan, dalam perbuatan. Itulah yang namanya surga. Bagaimana Bapak Ibu? Nah, tentunya ini akan sedikit membawa pengetahuan kita tentang sebenarnya siapa sih yang harus masuk dalam surga. Tuhan Yesus juga tidak ingin rumahnya, kok ada penjahat, ada pemabuk. Nah, ingin seperti kita juga nggak ingin toh. Tadi kalau diibaratkan. Nah, Bapak Ibu, marilah kita mulai melakukan sesuatu seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman-Mu pada malam hari ini Bapa. Biarlah firman ini boleh membuka hati kami, membuka pikiran kami, sehingga firman ini boleh menjadi berkat bagi kami. Kalau sebentar kami akan istirahat, kami serahkan istirahat semalam ke dalam tangan. Kami percaya Kau akan memelihara dan melindungi kami, sehingga besok kami boleh bangun dalam keadaan sehat selamat. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan doa. Amin. Sampai jumpa.